Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali dapat mengawali tahun ajaran baru ini, meskipun dengan cara yang unik, yaitu melalui video. Meskipun demikian, Ibu berharap tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Ya, Ibu rasa ada yang sudah tahu nama Ibu dan ada juga yang sudah lupa nama Ibu. Kalau begitu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri kembali. Blackpink pakai minyak wangi, BTS pakai minyak telon. Perkenalkan kembali, ini Bu Rina Sartika Nasution. Ya semuanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, karena kita sudah berdoa, artinya kita siap untuk belajar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, agar dapat memahami pengertian berita, dan yang kedua, dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita. Lalu kira-kira apa ya manfaatnya bagi kita untuk mempelajari itu? Nah, di akhir pembelajaran kalian akan tahu apa manfaatnya. Berita adalah pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Yang sedang atau telah terjadi, maksudnya contoh yang sedang terjadi adalah kamu bisa lihat di sini ada reporter yang sedang memberitakan peristiwa banjir dan saat itu masih banjir. Dan contoh peristiwa yang telah terjadi, kamu bisa lihat di sini ada berita robohnya bangunan sekolah. Artinya berita tersebut diberitakan setelah peristiwanya terjadi. Ada dua media penyampaian berita, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah, sedangkan media elektronik adalah yang paling sering kita gunakan saat ini, seperti radio, televisi, apalagi gawai, gadget, HP, laptop, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur berita. Lalu, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur berita yang disingkat dengan adik Simbah? Ini adalah pelajaran kelas 6 SD dulu loh. Untuk membimbing kamu mengingat kembali apa unsur-unsur berita, perhatikan video berikut. Ada 6, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang diberitakan, baik itu yang sedang terjadi atau telah terjadi. Yang kedua, siapa, untuk menanyakan siapa subjek yang mengalami peristiwa tersebut. Ingat, subjek itu tidak terbatas kepada orang, tapi bisa juga benda, hewan, dan sebagainya, tergantung kepada berita apa yang diberitakan. Ketiga, kapan? Kapan sudah tentu menanyakan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Itu pasti mudah sekali. Yang selanjutnya adalah di mana? Di mana untuk menanyakan lokasi peristiwa tersebut terjadi atau peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya adalah mengapa. Kalau ditanya mengapa, artinya menanyakan sebab atau penyebab. Nah, yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana dapat menanyakan proses, bisa juga cara, atau juga akibat. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berita berikut ini.
waktu Indonesia Barat bersama saya Rina Sartika Nasution. Berikut headline news pagi ini. 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Demikian headline news pagi hari ini. Saya Rina Sartika Nasution dari Wahidin TV. Pamit undur diri. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Nah, kamu sudah menyaksikan video berita yang Ibu bawakan sebelumnya. Teks berita yang Ibu bawakan sebelumnya dapat kamu lihat di buku paket Bahasa Indonesia halaman 2. Sudahkah kamu lihat di halaman 2? Baiklah, sekarang kita akan melihat unsur-unsur teks berita tersebut atau adik simbanya. Ibu perbesar dulu. Nah, sudah jelas ya, terlihat. Nah, pertama adalah apa? Pertanyaan apa? Ingat untuk menanyakan peristiwa apa yang diberitakan. Biasanya jawabannya ada di paragraf pertama. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Sudahkah kamu melihat mana jawaban apa? Baiklah, akan Ibu garis bawahi warna merah. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Itulah peristiwa yang diberitakan. Bagaimana? Gampang kan? Kedua adalah pertanyaan siapa? Ibu akan garis bawahi dengan warna orange. Ingat, siapa untuk menanyakan subjek yang mengalami peristiwa tersebut. Ingat, subjek itu tidak terbatas kepada orang, tapi bisa benda, bisa hewan, tergantung apa yang diberitakan. Dan jawabannya harus mengacu kepada apa. Apanya tadi adalah pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Itu peristiwa yang diberitakan. Lalu, kalau ditanya siapa, artinya menanyakan siapa yang memadati truk. Jawabannya adalah, ayo, siapa? Nah, tentu saja yang memadati pelabuhan Merak adalah truk. Nih, Ibu garis bawahi warna orange. Paham ya? Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Kalau ditanya di mana, sudah pasti jawabannya adalah tempat. Ingat, jawabannya juga harus mengacu kepada apa. Pertanyaan apa, tidak boleh yang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa pelabuhan penyeberangan Merak menjadi tempat di mana truk-truk memadati pelabuhan tersebut. Jadi, jawaban di mananya adalah pelabuhan penyeberangan Merak atau pelabuhan Merak. Ibu akan menggaris bawahi dengan warna hijau. Pelabuhan penyeberangan Merak. Selanjutnya adalah kapan. Apabila ditanya kapan, maka jawabannya adalah waktu. Di sini, di teks ini kamu bisa melihat ada 2 waktu. Pertama, Sabtu tanggal 15 bulan 11, yang kedua tanggal 21 sampai 25 November. Nah, kembali ke yang Ibu ingatkan tadi, jawabannya harus mengacu kepada apa? Jawaban apa tadi adalah pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Nah, kapan pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk? Jawabannya adalah, Ibu akan garis bawahi dengan warna biru. Jawabannya adalah 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu tanggal 15 bulan 11. Loh, kenapa Bu jawabannya bukan yang ini, 21 sampai 25 November? Karena itu bukan tanggal di mana truk-truk memadati pelabuhan Merak. Tapi tanggal itu adalah di mana larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok. Jadi itu adalah tanggal ketika truk dilarang melintas. Maka jawabannya bukan yang ini, tapi yang atas, yang ini. Paham kan? Baiklah, selanjutnya adalah mengapa.
Jika ditanya mengapa, maka jawabannya adalah penyebab. Dia ingin menanyakan penyebab atau sebab. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Apa penyebabnya? Ibu akan garis bawahi dengan warna ungu. Kita bisa melihat jawabannya di paragraf kedua. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Ayo, coba kamu baca atau kamu simak dulu di paragraf kedua. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk. Nah, kita temukan di sini penyebabnya. Kenapa terjadi kepadatan truk? Karena adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako. Itulah jawaban dari mengapa. Itulah penyebabnya. Mengapa Pelabuhan Merak dipadati truk non sembako? Karena adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako. Mudah kan? Sekarang yang terakhir adalah bagaimana. Ingat, untuk menjawab bagaimana, jawabannya bisa menyatakan proses, bisa menyatakan cara, dan bisa juga menyatakan akibat. Baiklah, sekarang kita baca paragraf ketiga. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Nah, apakah kamu di situ melihat ada proses? Tidak ada. Atau melihat ada cara? Juga tidak ada. Tapi jelas-jelas kita melihat di sini ada kata menyebabkan. Ibu akan menggarisbawahi dengan warna pink. Menyebabkan itu sudah tentu menyatakan akibat. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa jawaban dari bagaimana adalah menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Nah, itulah jawaban unsur-unsur berita dari teks berita ini. Mudah kan? Kamu juga bisa melihat jawabannya di buku paket halaman 3. Nah, kita sudah belajar tentang materi berita. Untuk memperdalam pengetahuan yang telah kita peroleh, kerjakanlah LKS halaman 9 bagian B, tulislah di buku latihan. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah berita selain menarik juga harus terpercaya. Berita yang benar atau terpercaya dapat kita lihat dari kelengkapan unsur-unsurnya. Di awal Ibu sudah mengatakan bahwa dengan pembelajaran ini kita bisa menilai berita yang hoaks atau tidak hoaks. Contoh, apabila ada berita yang tidak lengkap unsur-unsurnya, misalnya saja ada berita seseorang terkena virus corona di tempat ini, namanya ini, tapi tidak dijelaskan kapan, bagaimana, dan mengapa dia bisa terkena virus corona, maka dapat dikatakan berita itu tidak benar karena tidak lengkap unsur-unsurnya. Setelah belajar ini, Ibu harap kita semua dapat lebih berhati-hati dalam menerima berita dan juga menyampaikan berita. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk melihat video pembelajaran ini, kamu juga bisa melihat di channel YouTube Ibu Rina Sartika Nasution. Terima kasih.